Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah sudah banyak yang hadir ya. 46. Oke, kita mulai saja ya. Kita mulai dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sambil nunggu yang lain untuk dengar ya. Suara saya dengar? Dengar, Pak. Ya, oke. Benar, Pak. Saya off-kan dulu ya kameranya ya. Oke, ini yang ngambil ada 2 kelas. Jadi kelas A dan kelas B, tapi untuk pertemuan hari ini saya gabung dulu sementara karena waktunya biar bisa efisien ini. Karena satu kelas ini juga bisa 100-an. Kemudian selamat bertemu kembali di semester ini. Mungkin beberapa semester nggak ketemu. Nah, beda mata kuliah. Nah, untuk semester ini saya diberi tugas untuk mengampu mata kuliah teknologi bergerak. Teknologi perangkat bergerak atau mobile technologies. Jadi ada 2 kelas, kemudian dijadwalkan hari Jumat ini ya. Sabtu ini. Oke, kelihatan ya slide-nya. Halo, slide-nya kelihatan? Enggak, Pak. Enggak. Tidak, Pak. Sebentar ya. Oke, ini ya. Oke, Pak. Ya. Jadi untuk penilaian kuliahnya hari Jumat seperti yang terjadwal. Nanti ada praktikum juga. Untuk praktikum ini bisa dikonsultasikan ke lab. Walaupun sebenarnya sudah ada ya. Asistennya nanti juga akan masuk ke kelas menggunakan Google Classroom. Jadi untuk kuliah, materi, dan sebagainya ada di Google Classroom. Praktikum nanti juga di Google Classroom. Kemudian untuk presensi ini masih, kalau dulu kan memang aturannya 75% masuk. Nah, sama, cuma cara penghitungannya nanti yang berbeda. Masing-masing dosen punya cara sendiri-sendiri karena ini online, jadi yang nggak masuk yang seperti apa. Nah, kalau saya nanti biasanya di Google Classroom tiap pertemuan ada semacam quiz, ya. Walaupun hanya 3 atau 4 pertanyaan saja, tapi tiap pertemuan ada yang harus dijawab gitu. Walaupun hanya pilihan ganda, ya, ABC dan sebagainya. Terkait dengan materi ya. Kemudian ini fleksibel saja ya untuk tugas dan kuis. Kemudian ada praktikum. Jadi nanti ada praktikum, ada penilaiannya juga. Dan ada meet. Nah, kemudian untuk ujian akhir, kalau kuliah-kuliah sebelumnya itu ada tugas proyek. Jadi tugas akhirnya nanti membuat aplikasi mobile kelompok gitu ya. Nanti dipresentasikan seperti biasa, nanti ada penilaian, prosesnya juga ada penilaian.
Nah, mungkin sampai di sini ada yang ditanyakan untuk jadwal penilaian, atau mungkin ada yang ada hambatan. Kalau untuk model perkuliahannya nanti fleksibel ya, bisa jadi bisa kadang pakai Meet, Google Meet, bisa jadi banyak ke video, sharing video, atau di Google Classroom. Mungkin ada yang ditanyakan, ada kendala. Kalau yang saya lihat di sini, yang masuk 54 yang Google Meet-nya. Ya lumayan lah, separuh lebih. Ada yang ditanyakan? Slide-nya bisa terbaca ya? Bisa, Pak. Ya. Pak. Bisa. Oke. Saya lanjut aja ya. Nanti kalau ada pertanyaan langsung bisa ditanyakan. Nah, materinya nanti seputar pengenalan, kemudian ada sedikit tentang infrastruktur mobile, dan layanannya seperti apa, ada application dan juga ada programming. Karena kita lebih konsentrasi ke software-nya, application sama programming. Yang infrastruktur dan service itu untuk pengetahuan kita, karena dari sisi software pun ada hardware-nya ini untuk mendukungnya. Kemudian untuk praktikum akan rencananya kalau dari tahun-tahun yang lalu kita akan membuat aplikasinya berbasis Android, karena ya iOS ya masih sedikit ya maksudnya sudah banyak, cuma lebih banyak pengembangannya ke arah Android. Walaupun nanti itu multi platform. Kalau tahun-tahun kemarin kita pakainya Flutter. Misalnya Flutter. Itu sebenarnya bisa nanti akan ada proses kompilasinya, bisa ke Android, bisa ke iOS. Nah, kira-kira gambarannya seperti itu. Nah, untuk intro ini, untuk kontrak belajar, karena ini online ya, belum saya sampaikan. Kemudian untuk presensi, tadi seperti yang saya sampaikan, fleksibel. Bisa jadi tiap pertemuan saya berikan kuis yang sebagai penanda bahwa Anda hadir, dan juga ada materi yang saya berikan. Kalau sekarang coba dicek di Google Classroom sudah ada ya question. Saya nyoba pakai question itu bisa masuk nggak nanti untuk presensinya. Oke, selanjutnya biasanya Google Form sih ya, tapi saya coba pakai question. Nah, untuk ini materinya pengenalan saja. Jadi teknologi mobile Anda sudah tahu semuanya. Dan apa keunggulannya? Dia bisa menyediakan komunikasi, bisa diakses kapan saja, di mana saja, tidak harus di satu tempat. Nah, kemudian biasanya sekarang pasti dapat mengakses internet dengan perangkat mobile. Ini salah satu keunggulan. Nah, beberapa keunggulan perangkat mobile. Jadi nanti kita akan membahas lebih ke teknologi mobile, kemudian ke aplikasi dan pembuatan aplikasi. Nah, ini gambar komputer jadul ya. Jadi hampir sekarang semua bisa diganti, ada fungsinya di smartphone atau handphone, khususnya untuk smartphone. Kalau zaman dulu mungkin belum masuk smartphone, karena hanya beberapa fungsi saja. Nah, sekarang kan smartphone hampir semua, sebagian besar fungsinya itu ada di smartphone. Kamera ada, TV ada, video,
apalagi fungsi-fungsi untuk yang dulunya beberapa alat bisa dijadikan satu di smartphone. Mungkin yang belum bisa ya, untuk setrika, magicom nggak bisa. Jadi masih sekitar alat untuk komunikasi digital dan juga pemrosesan digital masih bisa jadi fungsinya bergeser. Tapi tentu saja di mobile itu ada. Nah ini yang perlu diperhatikan juga itu ketika kita mengembangkan aplikasi mobile itu ada keterbatasannya juga. Jadi ukuran layar dia tidak akan sebesar dengan desktop. Gitu. CPU walaupun sekarang sudah tinggi tapi masih tetap kalah lah kalau dengan laptop atau dengan PC gitu ya untuk kecepatan. Kemudian dengan spek yang sama ya akan berbeda. Memori dan penyimpanan juga mungkin lebih terbatas dibanding dengan PC dan kemudian ada baterai juga atau sumber listrik terbatas juga. Jadi nanti display itu ya tampilannya juga terbatas dan input jadi itu bisa keterbatasan bisa juga keunggulannya karena dia bisa inputnya lebih bervariasi lewat sensor-sensor ya. Tetapi ada keterbatasan dari sisi ukuran ya, dan pemrosesan. Jadi perlu diperhatikan ketika kita mendesain atau merancang aplikasi mobile. Jadi bisa jadi kalau Anda lihat ada aplikasi yang boros baterai, tapi ada juga yang enggak gitu ya. Karena mungkin ada beberapa cara untuk biar komunikasinya tidak terlalu intensif sehingga baterainya tidak terlalu banyak dan sebagainya. Jadi itu perlu diperhatikan. Nah ini untuk penggunaan mobile phone mungkin sekarang berubah lagi, ini udah lama ya. Hampir sebagian besar mesti untuk multimedia ya, bisa termasuk komunikasi sekarang pakainya ke instant messenger itu. Nah kemudian untuk komunikasi, hiburan saya kira Anda sudah merasakan sendiri. Bisnis, social networking, system. Nah itu untuk pengenalan kira-kira seperti itu. Sebelum saya berlanjut, mungkin ada yang ditanyakan? Pengalaman selama ini, saya kira Anda pasti punya smartphone semua. Ya. Smartphone itu yang smartphone-nya. Ya. Tapi orangnya juga smart. Oke, ya selanjutnya yaitu mobile communication, jadi infrastrukturnya ya. Mungkin Anda sudah tahu bahwa komunikasi yang digunakan itu menggunakan wireless atau tanpa kabel. Di awalnya bagaimana bisa bertelepon dari beberapa tempat secara mobile atau tidak menetap ya, bergerak. Kemudian di awalnya itu hanya layanan suara saja karena kepentingannya untuk telepon. Kemudian, nah ini yang perlu dipahami juga bahwa di mobile itu bagaimana berkomunikasinya itu. Karena kalau dengan kabel jelas ya, karena dia tersambung. Saya mau menghubungi si A, ya mesti lewat jalurnya ini. Tapi ketika mobile bergerak, yang kita hubungi itu kan posisinya nggak tetap, bisa berpindah-pindah. Bagaimana dia bisa tahu ketika saya menelpon bisa disambung ke sana, ke tujuan, karena orangnya kan nggak tentu di satu tempat. Nah ini menggunakan kalau Anda kenal itu tower itu ya, yaitu BTS itu. Untuk komunikasinya kan menggunakan. Jadi biasanya kalau dekat
tower atau BTS dengan provider yang sama ya biasanya lebih kuat sinyalnya karena memang dia komunikasinya lewat situ. Jadi misalnya bayangannya kayak kita di WiFi gitu ya. Di WiFi misalnya akses point di kampus gitu. Itu kalau ada akses pointnya ya kita bisa komunikasi di situ dan kita harus terhubung ke situ kan, masuk ke terdaftar lah, gampangnya terdaftar di akses point yang mana itu baru bisa atau terhubung ke akses point yang mana. Sama kalau mobile itu berarti kita nanti terhubung ke BTS yang mana. Ketika kita pindah nanti kan sudah tidak terdetek ke BTS yang satu, maka dia akan terhubung ke BTS yang lain. Yang penting masih ada terhubung dengan satu base transmission station. Kalau di WiFi itu ya WiFi itu di akses pointnya ada gitu. Sebenarnya sama, cuma lingkupnya lebih luas gitu. Kalau ini kan seluruh di luar ini, artinya tidak hanya di dalam ruang. Saya kira seperti itu untuk komunikasi. Kemudian kalau mungkin Anda kenal ada 1G, 2G, 3G gitu ya. Itu first generation 1G. Itu teknologinya masih analog, hanya bisa suara. Kemudian perkembangannya 2G, ada GSM, CDMA, sekarang mungkin sudah jarang ya, nggak ada CDMA. Kalau dulu ada beberapa operator menggunakan CDMA, tapi sekarang standarnya GSM, Global System for Mobile Communication. Jadi itu standar komunikasi untuk mobile. Kemudian dulu masih ada layanan SMS, SMS, dan MMS. Kemudian ada GPRS, itu mulai 2G atau 2G plus ya. Nah, kemudian sudah masuk ke 3G. Nah, sekarang sudah 4G. Nah, ini mungkin bisa dilihat ya gambarnya. Ini masih bahasa Inggris, belum saya terjemahkan. Maaf Pak, gambarnya nggak kelihatan. Semua. PowerPoint-nya nggak kelihatan? Iya, Pak. Nggak ada kelihatan, Pak. Oh, nggak ngomong dari tadi. Oh, ya, hilang. Nah, ini aja. Kelihatan? Sudah, Pak. Ya, ini sejarahnya ya, atau perkembangannya dari generasi pertama atau 1G, kemudian 2G, 3G, 4G, dan 5G. Kalau dilihat itu, Anda lihat teknologinya ya, di situ pakai ada GPRS, CDMA, kemudian kalau 3G itu ada UMTS, F2, kemudian kalau 4G, LTE. Itu apa ya, standarisasi untuk komunikasinya. Jadi, bagaimana data dikirim dan sebagainya itu ada standarisasi. Nah, ini implikasinya adalah transfer datanya lebih besar. Kalau Anda lihat itu yang gambar kayak jam itu ya, speedometer itu kan berapa megabit per second. Mungkin, nah ini semakin lama tentu saja semakin besar ya transfernya lebih gede. Sekarang sudah sampai 10 mega itu ya, 10.000. 10 giga itu ya. Itu kalau dibayangkan kan habis isi satu hadis itu ya, bisa 1 tera atau berapa giga itu ya. Jadi 1 detik itu dia bisa membawa data sebanyak itu. Ini cepat banget. Kalau lancar ini. Nah, ini yang di bawah itu adalah
karena ini kaitannya dengan industri ya, jadi semakin ke sana nanti pengaruhnya ke industri semakin besar karena komunikasinya kan semakin cepat. Kelihatan ya slide-nya? Nanti kalau nggak kelihatan langsung bilang ya. Kelihatan, Pak. Ya, Pak. Ya, kemudian selain komunikasi di artinya di global itu ya, dia ada komunikasi lokal, jadi ada perangkat Bluetooth dan infrared. Tapi sekarang udah agak jarang infrared. Yang banyak Bluetooth ya. Bluetooth itu komunikasi tapi jaraknya paling 10 sampai 100 meter dan itu modelnya pairing. Pairing itu artinya hanya dua alat tapi bisa jadi besar. Nah, jadi selain komunikasi ke luar juga ada komunikasi di lokal ya. Itu perangkat mobile seperti itu. Jadi ada dua model komunikasinya. Nah, ini tuh introduction-nya bahwa sebenarnya ini saling terkait itu ya. Antara yang di provider network-nya, kemudian ada penyedia layanan atau service provider, kemudian ada pembuat phone-nya, ada customer. Jadi ini saling terkait hubungannya, saling mempengaruhi. Jadi misalnya sekarang ada ditemukan teknologi komunikasi 4G atau 5G, maka otomatis kan penyedia phone-nya juga harus menyesuaikan karena handphone yang lama kan tidak bisa, jadi harus memproduksi baru. Kemudian penyedia layanan juga sangat pengaruh karena misalnya dulu untuk video call itu kan sangat susah ya. Kalau zamannya 2G atau kalau belum 3G misalnya itu akan susah. Tapi sekarang karena layanan providernya juga menyesuaikan jaringannya cepat ya dia bisa menyediakan konten yang lebih bagus lagi. Artinya bisa video bisa. Nah dari sisi customer itu juga dia ada terpengaruh juga. Jadi sekarang mungkin lebih sering menelepon gambar atau video, menelepon dengan video misalnya. Atau yang lain. Jadi dari sisi pengguna juga dia akan terpengaruh oleh perkembangan itu. Jadi kalau misalnya providernya juga lambat, ya semua pengaruh ke perangkat yang lain atau komponen sistem komunikasi mobile yang lain. Kalau di atasnya lagi yaitu kebijakan, yaitu beda lagi. Bisa jadi di negara ini ada kebijakan seperti ini, di negara yang beda. Tapi secara teknis, ya, ini yang mempengaruhi komponen-komponen sistem komunikasi mobile. Jadi ada penyedia layanan, ada network provider-nya, ada pembuat perangkatnya, dan juga customer. Bisa jadi ada perkembangan customer memilih, ada perkembangan, misalnya sekarang lebih senang ke yang bersifat sosial media itu. Dan nanti service provider akan menyesuaikan, misalnya ada paket YouTube lebih murah misalnya atau dan seterusnya. Jadi ini sangat terkait ini. Nanti kalau nggak ada perkembangan teknologi nanti HP-nya nggak pernah ganti ini. Sama terus. Nah ini secara umum kemampuan perangkat mobile itu ya. Tentu Anda sudah tahu. Jadi ada sensornya, sekarang sensor sudah banyak ya. Ada sensor apa?
bisa suara jelas, suara giroskop, ya, akselerometer itu ya, kalau HP dimiringkan ke kiri dengan ke kanan itu dia ada sensornya juga. Kalau suara, gambar, sidik jari, dan retina, semua sekarang basisnya sensor. Sensor pergerakan juga bisa. Di tangan Anda melambai itu nanti akan kedetek juga. Nah ini yang jadi dari sisi sensor itu inputnya bisa keyboard, bisa sensor, mikrofon, kamera itu juga sekarang kan fitur yang mesti ada di smartphone. Speaker, mic ya, mic sebenarnya, mic speaker. Displaynya juga sekarang semakin lama semakin canggih. Kemudian ada komunikasinya ya, bisa yang selular itu ya. Jadi selular itu yang tadi komunikasi global, kemudian kalau short range itu yang infrared, Bluetooth, Wi-Fi, NFC, sekarang ada NFC. NFC itu ya, Near Field Communication, jadi pakai gelombang radio tapi jarak dekat. Misalnya untuk pembayaran itu bisa juga. Kalau Anda lihat di sekarang trennya pembayaran juga bisa pakai QR code. QR code itu nanti pakainya kamera ya. Terus apalagi pembayaran yang bisa jadi di inputan yang lain ya, menggunakan sensor-sensor. Nah, ini yang agak perkembangannya mungkin tidak secepat fitur yang lain ada di bagian baterai itu ya ada perkembangan cuma nggak secepat di yang lain, fitur-fitur yang lain. CPU saya cepat, storage semakin lama semakin murah ini. Artinya teknologinya semakin meningkat. Nah, baterai ini mungkin ya tidak jauh beda lah. Nggak ada yang sampai berapa hari gitu ya. Tergantung pemakaian walaupun, tapi sekarang ya sudah lumayan baterai kapasitasnya lumayan. Oke, saya kira itu untuk komunikasi. Mungkin ada yang ditanyakan? Kelihatan nggak? Terlihat Pak slide-nya. Oke. Ya, ada yang mungkin belum jelas. Ya, sambil nunggu ini saya editkan. Oke, saya tampilkan. Suaranya jelas ya? Jelas, Pak. Oh, ya. Jelas. Bisa nanya Pak? Ya, ini sudah tampil ya. Oh, ada lagi ya. Nanti deh. Oh, mau tanya?
Nanti aja Pak, habis ini aja deh. Silakan kalau mau tanya. Kalau saya nanya sih anu aja Pak, apa namanya? Nanti kita untuk buat aplikasinya itu pakai bahasa apa Pak? Lalu gimana? Putus-putus. Apa? Nanti yang untuk project itu pakai bahasa pemrograman apa Pak? Ya nanti yang dipraktikumkan. Kalau rencana pakainya Flutter. Tapi Oh, misalnya oke. menguasai bahasa yang lain nggak masalah. Mau pakai Android yang Java atau yang lain, oke lah nggak masalah. Nanti yang awal kan kita ada desain dan analisisnya dulu kan, kira-kira idenya apa dulu, kayak di web dulu ya. Idenya apa dulu, nah nanti baru implementasinya di akhir. Tapi nanti di praktikum juga diajari gitu. Kalau misalnya belum ada yang menguasai, selama praktikum kan ada diajari. Oke Gitu. Pak. Nah, gitu. Ada Eh, lagi? Kalau untuk ini Pak, produk akhir maksudnya yang untuk Mm-mm. finalnya itu Mm-mm. apakah sudah harus bisa berjalan di HP Android ini atau bisa Pak di komputer aja begitu Pak, kayak emulatornya gitu? Iya. Sebenarnya kan kalau bisa jalan di emulator kan bisa jalan di Android juga kan. Iya, heeh, Iya, maksudnya kalau bisa jalan di emulator, kemungkinan besar bisa jalan di Android juga. HP-nya. Oke Pak, siap. Jadi, ya nanti kita termasuk penilaian juga nanti. Kalau misalnya bisa sampai selesai, ya bagus gitu ya. Nanti kan selama mengerjakan kan ada masuk apa ada misalnya kesulitannya di apa ya, bisa dikonsultasikan sehingga harapannya kan terakhir ya minimal ada prototipe yang bisa dijalankan. Kan idenya tersampaikan gitu ya. Kalau belum ada wujudnya kan kita belum tahu ini idenya sebenarnya bisa masuk di mobile enggak itu. Kira-kira seperti itu. Jadi untuk melatih Anda mendesain aplikasi tapi juga bisa masuk di mobile. Oke Pak, terima kasih Pak. Ya, ya. Ada yang lain? Jadi harapannya kan sekarang di aplikasi kan eh, basisnya kan ada sekarang ya web, kemudian mobile ya. Ada dua itu kan. Desktop mungkin ada tapi tidak terlalu banyak. Makanya sekarang hardware itu yang banyak kan kelas server atau laptop atau mobile atau perangkat mobile. Yang desktop kan jarang. Sama juga nanti trennya aplikasi juga web sama mobile. Mau nanya Pak, Oke, ini gambaran sekilas saja ya. Jadi nanti kalau aplikasi, ya silakan. mau nanya soal datanya nanti database-nya online pakai API atau langsung di Flutter-nya aja Pak, atau ada platform lagi? Bebas nanti ya. Terserah mau pakai, kan bisa pakai Firebase atau pakai lokalnya atau pakai server yang lain. Bebas Oke, ya. iya Pak. Ya, ada lagi. Oke, kalau nggak ada ini saya lanjutkan sebentar nanti sebelum. Uh, Citranya kan sekarang cloud computing artinya beberapa layanan service itu sudah ada di cloud. Jadi di mobile itu dia hanya mengakses layanannya atau servisnya. Ini keuntungan juga. Jadi tidak berat di mobile tapi kerugiannya apa ya? Jaringannya ya. Karena dia intensif koneksi ke server. Contoh yang layanan-layanan Google sudah banyak. Nah, nanti bisa diakses lewat mobile tanpa kita membuat atau membuat sendiri di aplikasi mobile. Jadi tinggal menggunakan. Sebagai contoh misalnya Firebase itu ya. Firebase-nya Google itu dia bisa untuk autentifikasi misalnya login gitu ya, user apa autentifikasi user
bisa jadi untuk menyimpan data, storage bisa jadi. Nah, jadi banyak keuntungannya. Cuma ya itu harus aplikasinya harus connect. Itu trennya bisa menggunakan komputasi awan. Nah, nanti bisa jadi modelnya HTML, web itu ya, web mobile, tapi nanti bisa dijalankan di perangkat bergerak, bisa jadi di PC. Jadi hanya membuat satu, tapi bisa. Kalau kita kenal kemarin ada responsif gitu ya, responsif web. Bahkan nanti ada satu framework lagi yang bisa mengubah itu menjadi native atau aplikasi asli Android gitu ya. Kalau Anda kenal mesin Angular sama React Native gitu ya. Atau Angular atau ada beberapa framework Ionic gitu ya. Itu basicnya sama ya, jadi JS, JavaScript, CSS dan HTML nanti bisa di-compile ya jadi aplikasi APK atau kalau di iOS apa namanya. Jadi basicnya pemrogramannya JavaScript bisa jadi seperti itu. Tapi nanti ada kekurangan kelebihannya masing-masing. Dari sisi kecepatan mungkin tidak akan secepat yang natif beneran. Nah, bisa jadi nanti, wah ini lama ya, tahun 2003. 3D ya, jadi nanti modelnya AR, Augmented Reality, atau AR ya, bukan VR. Augmented Reality, kemudian 3D, dan sebagainya. Nah, nanti bisa jadi hybrid tadi. Hybrid itu beberapa aplikasi ada yang menggunakan web, kemudian ditambah cloud, kemudian tambah 3D-nya, jadi bisa jadi kita macam-macam, tidak hanya satu framework, satu platform saja. Kira-kira seperti itu untuk teknologi webnya, aplikasi mobilenya. Nah, mungkin sambil mengisi waktu ini sebelum saya akhiri, mungkin ada yang kelihatan ya? Kelihatan? Kelihatan, Pak. Gambarnya, presentasinya. Iya, kelihatan. Ya, saya cerita sedikit tentang Android ya. Android itu sebenarnya dia dulu didukung oleh konsorsium ya, beberapa perusahaan, namanya Open Handset Alliance. Kemudian mereka mengembangkan sistem operasi Android dan free ya. Tujuannya apa ya? Untuk standarisasi, artinya beberapa perusahaan besar ini membuat satu grup gitu ya untuk develop satu OS yang bisa digunakan secara free. Harapannya kan perkembangan lebih cepat, tidak hanya dimanipulasi satu perusahaan, tapi beberapa perusahaan dan terbuka sehingga bisa lebih cepat. Ini zaman dulu ya. Dulu dikembangkan oleh Google, ada Nexus ya, kalau punyanya Google Nexus. Jadi Android sendiri itu basicnya adalah Linux ya sebenarnya. Jadi Android itu Java dan kernelnya Linux. Kalau Anda pernah belajar sistem operasi ada Linux. Ini basicnya Linux, tapi dijalankan di mobile, tapi khusus ya, sudah dimodifikasi. Kemudian yang base natifnya itu Java, walaupun sekarang bergeser ke Kotlin ya, pemrogramannya. Jadi bahasa bawaannya itu Java di Android, tapi bisa pakai bahasa yang lain sih. Yang sekarang pakai ada Flutter, ada
Kotlin. Dia juga ada virtual mesinnya juga, kemudian browsernya juga ada, database-nya dibawain sendiri yaitu SQL. Kemudian mungkin ini lebih bisa menceritakan. Jadi sebenarnya Android itu ada layer-layernya, ada lapisan-lapisannya. Jadi yang bagian bawah itu kernelnya dia basicnya Linux. Kemudian untuk pemrogramannya dia lebih time itu ya. Dalvik Virtual Machine itu base-nya Java. Sebenarnya itu Java Virtual Machine, tapi karena ada masalah lisensi dan sebagainya, dan dimodifikasi diberi nama Dalvik Virtual Machine. Kemudian dia menggunakan library yang sudah ada. SQLite itu tentang apa? Database-nya pakai SQLite. Jadi kalau Anda menyimpan data di Android itu base-nya biasanya di lokal ya kalau pakai SQLite. Sudah ada beberapa teknologi yang sudah ada, misalnya library untuk C, library untuk 3D OpenGL, dan seterusnya. Kemudian ada application framework-nya di layer, kemudian layer di atasnya. Nah, nanti kalau kita membuat aplikasi itu biasanya di layer application yang paling atas. Jadi menambahkan aplikasi baru, bukan menambah kernel. Jadi memang itu base-nya Linux. Sebenarnya kan Mac itu ya base-nya Unix. Nah, mungkin ini kernelnya, kalau Anda yang tertarik itu sebenarnya kan ada OS-nya juga, sistem operasi. Android kan sistem operasi. Kemudian untuk library-nya nanti ketika program itu biasanya otomatis sudah menggunakan library-nya ini. Kalau yang aksesnya langsung ke hardware banyak pakainya C atau C++. Oke, saya kira. Nah, kalau Anda kenal nanti ada ketika mengembangkan ada SDK. Nah, pakainya Android Studio. Terus SDK-nya Software Development Kit. Kaitannya dengan seri Android-nya. Misalnya Android berapa nanti SDK-nya. Sekarang terakhir seri berapa? Tidak tahu Android seri berapa? Nomornya berapa? 11 Pak kayaknya. Berapa? 11. 11. Android? 11. Android 11. Oh, iya. Namanya apa? Namanya Android 11 Pak kayaknya sih. Biasanya ya. pakai nama makanan, tapi sekarang udah enggak lagi. Sudah enggak ya. Oke ya. Mungkin ada yang lain? Iya, kalau dulu memang nama makanan yang diulut ya. Terakhir apa ya? KitKat ya, KitKat. Lollipop ya, Lollipop, KLMN. Dan urut A, B, C, D, E sampai. Dulu ice ada yang gingerbread, GHI, ice apa itu? D, jelly bean, K, KitKat, dan seterusnya ini. Jadi urut abjad tapi makanan. Kalau di Indonesia mungkin beda lagi ya, karena ini di Amerika ya makanannya Amerika. Di Indonesia nanti beda lagi. Mungkin kalau L apa itu bisa lemper atau. Oke, saya kira sementara ini nggak terlalu banyak yang bisa saya sampaikan. Nanti kita bisa melalui jalur yang lain untuk kuliahnya. Nah, mungkin sambil ini kira-kira lebih enak gimana model kuliahnya yang Google Meet seperti ini atau hanya di Classroom atau campuran itu. Bisa juga lewat kolom komentar. Dituliskan di chat juga bisa.
Nah, kalau ada pertanyaan misalnya tidak disampaikan langsung bisa lewat ini ya, di chat di Meet ini. Lebih enak apa? Google Meet seperti ini atau Classroom? Ya, kalau Google Meet memang kendalanya di ini ya, koneksi. Ya, ada yang bertanya untuk tugas akhir. Tugas akhir kelompok ya. Tugas akhir kelompok 3 orang ya. Seperti biasa itu. Ada lagi? Oh, Meet putus-putus ya. Oh ya. Ya, untuk materi nanti akan saya share di Google Classroom. Kalau ini ada saya rekam, nanti kalau tidak terlalu besar ya saya share. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ini udah banyak yang live ya, mungkin terlalu lama. Oke? Ada, Pak. Saya cek di, ya, oke. Saya cek di Classroom, masuk nggak ya? Yang hadir baru 30, yang kelas A, yang kelas B. Ya. Oke, lumayan banyak yang hadir. Mungkin itu untuk diskusi bisa lewat Google Classroom, bisa lewat WA. Silakan saja, nanti bisa lewat berapa jalur. Untuk pertemuan mungkin sesekali kita pakai Google Meet, tapi tidak terlalu banyak. Karena mengingat kuota juga lumayan. Sinyalnya juga ya. Oke, gitu ya. Ada yang ditanyakan lagi sebelum saya akhiri? Cukup, Pak. Ya, cukup. Ya, kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim.